Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang berjumpa dengan saya, Pendeta Iswari Setianti dari GKI Pamulang. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang bagaimana kita mengelola satu pengharapan kita supaya kita tidak menjadi orang yang mudah kecewa. Satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 11 ayat 6 yang mengatakan demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan dilakukan ketika harapan-harapan kita ini tidak terwujud? Apa yang akan kita lakukan ketika harapan-harapan yang kita inginkan itu tidak terjadi di dalam hidup ini? Tentu pasti kalau kita mau jujur mengatakannya, kita kecewa kan? Nah, ketika kecewa, itu membuat kita menjadi pesimis bahkan tentang masa depan kita. Bayangkan saja seorang mahasiswa yang mengharapkan dia akan lulus tepat waktu, tetapi karena ada beberapa hal kelulusannya tertunda, terlambat. Kita dapat temukan juga seorang pedagang yang mengharapkan dagangannya mendatangkan satu keuntungan yang besar, dagangannya akan berhasil, tetapi ternyata dagangannya tidak laku. Keuntungannya tidak seperti yang diharapkan. Betapa kecewanya dia. Bahkan ketika kita menghadapi sakit penyakit, semua saran dokter, dari minum obat teratur, operasi, dan sampai selesainya operasi, dia tidak menemukan satu kesembuhan seperti sedia kala. Kecewa. Saudaraku, kekecewaan yang sering kali kita alami, dan itu jika tidak diatasi dan tidak kita kelola dengan baik, akan membangkitkan satu suasana hidup yang tidak membahagiakan hidup kita. Bahkan ketika kita pesimis terhadap pandangan-pandangan hidup kita, beberapa orang Kristen meninggalkan imannya juga karena kecewa. Kita melihat tidak mampu mengelola ekspektasi dan tidak mampu mengelola harapannya, lantas kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ada banyak sekali. Bahkan saya menjumpai seseorang yang mengatakan, ketika saya sangat membutuhkan pertolongan, ternyata saya kecewa. Orang-orang di sekitar pelayanan saya yang bersama dengan saya tidak dapat menolong dan tidak berbuat apa-apa. Saya kecewa. Lalu saya meninggalkan pelayanan saya meninggalkan persekutuan saya dengan Tuhan, dan saya memilih untuk berjaga jarak dan meninggalkan. Saudara, betapa sering itu kita alami. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar bagaimana menyambut Tuhan Yesus dengan hati yang terbuka dan menyambut kedatangannya sebagai Mesias sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, bukan kehendak kita. Sehingga kita tidak mengalami kekecewaan, tetapi justru kita tetap memiliki pengharapan. Bagian yang pertama yang kita akan belajar adalah bagaimana kita sadar bahwa rasa kecewa itu berangkat dari penggambaran ekspektasi yang tidak tepat. Rasa kecewa itu bisa dialami oleh siapa saja, pun saya, saudara, Bapak Ibu juga. Di bacaan yang kita baca hari ini tampaknya Yohanes Pembaptis juga menyampaikan rasa kekecewaannya. Yohanes Pembaptis telah tampil sebagai nabi yang sangat kuat. Dia bahkan berani banyak menegur orang-orang berdosa, termasuk juga Raja Herodes, raja yang sedang berkuasa, sehingga dia harus membayarnya dengan masuk penjara. Dialah yang kemudian memperkenalkan Yesus Kristus
sebagai Mesias itu dan meyakini dirinya hanya sebagai pembuka jalan. Tapi coba lihat, ketika ia menderita di penjara dan merasa harus menanggungnya sendiri, keyakinan Yohanes menjadi goyah. Dia menjadi mulai goyah dan ia pun mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami masih menanti yang lain?" Di dalam keadaan kecewanya itu, pertanyaan Yohanes Pembaptis ayat yang kedua dari pasal 11 itu bertanya demikian, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah dia menanti yang lain?" Pertanyaan ini juga dilatar belakangi oleh pengharapan mesianik, yaitu mengharapkan akan kedatangan Mesias, Juru Selamat, sebagai Raja, Imam, dan Nabi yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa dan penjajahan Romawi. Pengharapan seperti ini, Bapak Ibu, apakah yang kita bangun juga selama ini? Dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus, apakah kita juga sudah memiliki pemahaman dan pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan tepat? Seringkali pemahaman ini salah, karena hanya menurut kita, bukan menurut Tuhan. Sehingga pengharapan yang diletakkan dengan tidak tepat membuat kita kecewa. Yang kedua, ketika kita dapat melihat dan mengalami sendiri pengharapan itu. Tuhan Yesus memahami perasaan Yohanes Pembaptis dan perasaan murid-murid Yohanes. Lalu dia mengatakan pada ayat berikutnya, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Itu pada ayat yang keempat dan keenam. Jadi melalui perkataan itu, para murid Yohanes diminta untuk mendengar dan melihat sendiri siapakah Mesias itu. Dengan mendengar dan melihat sendiri karya Mesias, mereka akan beriman pada Tuhan atas dasar pengalaman iman sendiri. Bukan kata orang lain, tetapi ia menyaksikan sendiri, ia mengalami sendiri. Pengalaman nyata ini membuat seseorang mengalami sebuah kebahagiaan karena merasakan sendiri. Di jawaban ini Tuhan Yesus juga menegaskan ulang, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kata kecewa, kata menolak dalam bahasa aslinya menyebutkan artinya keadaan yang tersesat, keadaan yang terguncang imannya hingga menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menyepelekan sebuah perasaan kecewa, Bapak Ibu, karena itu bisa menjadi sebuah embrio sikap tergoncang iman, menjadi batu sandungan, dan pada akhirnya menolak Tuhan. Orang-orang yang dewasa imannya, Bapak Ibu, mampu mengelola ekspektasi, mampu mengelola harapan, dan disebut orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Mari kita merefleksikan satu ayat firman Tuhan ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita menemukan pesan bahwa mereka yang berbahagia adalah yang tidak kecewa dan yang tidak menolak Tuhan Yesus. Mengapa orang menjadi kecewa pada Tuhan Yesus? Dari pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis ini, kita melihat bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis bisa menjadi kecewa terhadap Tuhan karena mereka tidak sabar melihat Tuhan bertindak. Orang-orang yang tidak sabar ini akan memaksakan kehendaknya sendiri. Ketika semua yang diinginkan tidak didapatkan, seseorang menjadi marah, seseorang menjadi kecewa.
Mari kita memiliki, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, gambaran yang tepat tentang Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan menggunakan gambaran dan harapan kita sendiri. Demikian juga saat menghadapi ekspektasi kepada orang-orang di sekitar kita. Kelola ekspektasi itu dengan pikiran dan hati yang tepat supaya tidak kecewa di kemudian hari. Dan tetap bersabarlah, karena kesabaran adalah bagian dari kualitas iman kita. Yang kedua, mari kita refleksikan melalui firman Tuhan ini. Dari dulu hingga saat ini, sangat banyak orang menjadi kecewa pada Tuhan. Karena itu ia meninggalkan Tuhan dan meninggalkan imannya. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus pernah mengecewakan saya dan Bapak Ibu? Saya kira jawabannya tidak. Sepanjang masa, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Manusialah yang kurang sabar menunggu Tuhan untuk bertindak. Kurangnya kesabaran manusia ini menjadikan sesuatu sikap yang mudah gegabah. Secara jujur kita harus berani mengakui bahwa bukan Tuhan yang mengecewakan kita, namun seringkali kita yang mengecewakan Tuhan. Mari menjadi orang-orang yang berbahagia dan tidak menolak Tuhan dan tidak menolak sesama kita juga yang ada di sekitar kita. Sebagaimana saya menutup di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5 saya membacakannya mengatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita bangun sebuah ekspektasi, harapan yang benar di hadapan Allah dan kita kelola supaya kita tidak mudah kecewa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Tuhan Yesus, banyak hal menjadikan kami mudah kecewa. Banyak hal menjadi alasan kami pun untuk meninggalkan Tuhan karena kecewa. Di masa-masa Advent ini, kiranya Engkau memperbaharui pengharapan kami yang benar, mengelola satu ekspektasi dengan benar, dengan penuh hikmat dan mendengar suara Tuhan dengan baik. Jauhkan kami dari rasa kecewa yang salah, sebuah perasaan yang bisa mengguncangkan iman kami, dan juga perasaan yang bisa merusak iman kami. Terima kasih untuk hari yang indah di mana iman kami akan kami perbaharui, pengharapan kami akan kami perbaharui di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya, dari sekarang sampai berkesudahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.